Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi HP, saya membutuhkan bantuan aplikasi ya. Saya memanfaatkan aplikasi aja teman-teman. Aplikasinya bernama apa? Ini. Yang pertama ada CPU Z. Kalian kalau ingin tiru atau ingin cek spesifikasi, kalian bisa memanfaatkan aplikasi CPU Z. Yang pertama ini, kita buka. Nah, ini kan lama ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini kalian udah bisa mengetahui menu chipset, yaitu menggunakan Snapdragon Qualcomm 425 1,40 GHz. Di sini menggunakan GPU render Adreno TM308 ya. Kemudian untuk device-nya di sini yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Ini menggunakan RAM sekitar 1800 atau 2 MB kan. 2 GB maksud saya. Kemudian untuk internal store-nya 25,30 GB ya, 32 GB gitu masih ya. Kemudian untuk sistem, nah kadang kalau CPU Z seperti ini teman-teman, tidak keluar menunya. Jadi saya juga sudah menyiapkan aplikasi yang kedua yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting ya. Ini nggak keluar nih. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang kedua aja yang bernama Device Info HP. Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk cek spesifikasi HP. Nah, ini ya. Ini di sini baru masuk kalian sudah mengetahui mengenai umum ini tentang jenisnya yang tadi ya, Samsung J415FN, kemudian RAM-nya 2 GB, kemudian ukuran flashnya 32 GB. Kemudian SoC ini untuk chipset Qualcomm Snapdragon 425, kemudian GPU-nya Adreno TM308, kemudian sistemnya di sini menggunakan 9, rilis 9 itu kayaknya Android 9 ya teman-teman. Kemudian untuk pabrikannya Samsung dan lain-lain. Ini juga sangat komplit, lengkap juga. Kemudian screen ini informasi tentang layar ya, rasio layar kalian di sini 18,5 banding 9. Jadi ininya loh resolusinya. Kemudian di sini ada kerapatan juga, ada refresh rate dan lain-lain. Kemudian penyimpanan, menu penyimpanan ini biasanya mengenai sistem RAM dan juga penyimpanan internal ya. Di sini ada total RAM yang free atau sudah terpakai berapa dan sisa berapa ini. Ini ya, ada 770 MB dan juga untuk internalnya 18,6 GB. Kemudian kameranya di sini mengenai kamera hardware, kemudian dan juga software, ada juga flashlight, zoom out dan lain-lain. Ini sudah lengkap banget teman-teman. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Di sini menjelaskan tentang informasi baterai ya. Baterai apa aja di sini ya? Di sini mengenai tersisa berapa, di sini ada 43%, kesehatannya masih good baterainya. Kemudian status discharging itu tidak dicas. Ketika kita cas, bentar ya, sumber tenaga ini baterai teknologi ion, kemudian voltasenya 3000-an. Nah, ketika kita cas ya teman-teman, sebentar tak cas dulu, maka nanti kita akan mengetahui di sini charging dan juga kecepatan pengecasannya. Nih. Nah, di sini charging, di sini ada kecepatan pengeluaran daya ya. Ini kecepatan pengeluaran daya. Ketika kita lepas, nah di sini kecepatan pengisian adanya. Jadi seperti itu. Ini discharging jadi statusnya. Oke, lanjut menu selanjutnya yaitu suhu. Suhu ini biasanya mengenai suhu sensor dan juga suhu baterai. Di sini ada sensor dan terakhir ini baterai 32,4 derajat Celcius ya.
Kalian bisa cermati sendiri di bagian ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu sensor. Di sini ada beberapa sensor yang bisa kalian gunakan, dan perlu kalian ingat kalau di sini ada warna hijau ini, artinya sensor-sensor ini tersedia di HP kalian, di HP ini. Kalau yang merah seperti ini enggak ada sensornya atau belum tersedia di HP Samsung saya ini. Dan di sini uniknya kita bisa tes satu persatu. Di sini saya sensornya yang terbaca itu ada 3 akselerometer, cahaya, dan proximity ya. Kemudian untuk magnetometer, gyroscope, dan barometer ini masih belum ada. Kemudian aplikasi, di sini ada aplikasi yang terinstall di HP saya. Saya install Tokopedia, kayak install Canva, install apa-apa terbaca di sini. Kemudian Mons ini kita skip aja ya. Kemudian WiFi ini mengenai IPv4 itu IP HP bukan IP address router ya. Router di sini tidak kelihatan. Kemudian juga link speed itu kecepatan. Link speed itu kecepatan WiFi saya di 72 Mbps. Kemudian Bluetoothnya ini dimatikan. Input ini juga tidak digunakan. Biasanya input itu kabel jack ya, jack headset jack gitu. Kemudian untuk codec kita skip. USB juga ini kita tidak memanfaatkannya. Kemudian My Apps ini untuk informasi tentang device info HP-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Di sini sudah selesai ini untuk informasi tentang kalau mau upgrade device info HP ke versi Pro. Nah, oke teman-teman, untuk penjelasan mengenai cara cek spesifikasi HP seperti itu. Di sini saya memanfaatkan aplikasi yang nantinya aplikasi itu berfungsi untuk membaca sistem pada HP ini gitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi HP saya membutuhkan bantuan aplikasi ya. Saya memanfaatkan aplikasi aja teman-teman. Aplikasinya bernama apa? Ini yang pertama ada CPU Z. Kalian kalau ingin tiru atau ingin cek spesifikasi, kalian bisa memanfaatkan aplikasi CPU Z. Yang pertama ini kita buka. Nah, ini kan lama ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini kalian udah bisa mengetahui menu chipset, yaitu menggunakan Snapdragon Qualcomm 425 1,40 GHz. Di sini menggunakan GPU render Adreno TM308 ya. Kemudian untuk device-nya di sini yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Ini menggunakan RAM sekitar 1800 atau 2 MB, 2 GB maksud saya. Kemudian untuk internal store-nya 25,30 GB ya, 32 GB gitu masih ya. Kemudian untuk sistem, nah kadang kalau CPU Z seperti ini teman-teman, tidak keluar menunya. Jadi saya juga sudah menyiapkan aplikasi yang kedua yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting ya. Ini nggak keluar nih. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang kedua aja yang bernama Device Info HP. Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk cek spesifikasi HP. Nah, ini ya. Ini di sini baru masuk kalian sudah mengetahui mengenai umum ini tentang jenisnya yang tadi ya, Samsung J415FN. Kemudian RAM-nya 2 GB, kemudian ukuran flashnya 32 GB. Kemudian SoC ini untuk chipset Qualcomm Snapdragon 425, kemudian GPU nya Adreno TM308. Kemudian sistemnya di sini menggunakan 9 rilis 9 itu kayaknya Android 9 ya teman-teman. Kemudian untuk
pabrikannya Samsung dan lain-lain. Ini juga sangat komplit, lengkap juga. Dan screen ini informasi tentang layar ya, rasio layar kalian di sini 18,5 banding 9. Jadi ininya loh resolusinya. Kemudian di sini ada kerapatan juga ada, refresh rate dan lain-lain. Kemudian penyimpanan, menurut penyimpanan ini biasanya mengenai sistem RAM dan juga penyimpanan internal ya. Di sini ada total RAM yang free atau sudah terpakai berapa dan sisa berapa ini. Ini ada 770 MB dan juga untuk internalnya 18,6 GB. Kemudian kameranya di sini mengenai kamera hardware, kemudian dan juga software, ada juga flashlight, zoom out dan lain-lain. Ini sudah lengkap banget teman-teman. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Di sini menjelaskan tentang informasi baterai ya. Baterai apa aja di sini ya? Di sini mengenai tersisa berapa, di sini ada 43%, kesehatannya masih good baterainya. Kemudian status discharging itu tidak dicas. Ketika kita cas, bentar ya, sumber tenaga ini baterai teknologi ion, kemudian voltasenya 3000. Nah, ketika kita cas ya teman-teman, sebentar tak cas dulu, maka nanti kita akan mengetahui di sini charging dan juga kecepatan pengecasan ya. Nih. Nah, di sini charging, di sini ada kecepatan pengeluaran daya ya. Ini kecepatan pengeluaran daya. Ketika kita lepas, nah di sini kecepatan pengisian adanya, jadi seperti itu. Ini discharging jadi statusnya. Oke, lanjut menu selanjutnya yaitu suhu ini biasanya mengenai suhu sensor dan juga suhu baterai. Di sini ada sensor dan terakhir ini baterai 32,4 derajat Celcius ya. Kalian bisa cermati sendiri di bagian ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu sensor. Di sini ada beberapa sensor yang bisa kalian gunakan, dan perlu kalian ingat kalau di sini ada warna hijau ini, artinya sensor-sensor ini tersedia di HP kalian, di HP ini. Kalau yang merah seperti ini enggak ada sensornya atau belum tersedia di HP Samsung saya ini. Dan di sini uniknya kita bisa tes satu persatu. Di sini saya sensornya yang terbaca itu ada 3 akselerometer, cahaya dan proximity ya. Kemudian untuk magnetometer, giroskop dan barometer ini masih belum ada. Kemudian aplikasi, di sini ada aplikasi yang terinstall di HP saya. Saya install Tokopedia, kayak install Canva, install apa-apa terbaca di sini. Kemudian Mons ini kita skip aja ya. Kemudian WiFi ini mengenai IPv4 itu IP HP bukan IP address router ya. Router di sini tidak kelihatan. Kemudian juga link speed itu kecepatan. Link speed itu kecepatan WiFi saya di 72 Mbps. Kemudian Bluetoothnya ini dimatikan. Input ini juga tidak digunakan. Biasanya input itu kabel jack ya. Cek headset cek gitu. Kemudian untuk codec kita skip. USB juga ini kita tidak memanfaatkan ya. Kemudian my apps ini untuk informasi tentang device info HP nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Di sini sudah selesai ini untuk informasi tentang kalau mau upgrade device info HP ke versi Pro. Nah, oke teman-teman, untuk penjelasan mengenai cara cek spesifikasi HP seperti itu, di sini saya memanfaatkan aplikasi yang nantinya aplikasi itu berfungsi untuk membaca
membaca sistem pada HP ini gitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi HP, saya membutuhkan bantuan aplikasi ya. Saya memanfaatkan aplikasi aja teman-teman. Aplikasinya bernama apa? Ini. Yang pertama ada CPU Z. Kalian kalau ingin tiru atau ingin cek spesifikasi, kalian bisa memanfaatkan aplikasi CPU Z. Yang pertama ini, kita buka. Nah, ini kan lama ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini kalian udah bisa mengetahui menu chipset, yaitu menggunakan Snapdragon Qualcomm 425 1,40 GHz. Di sini menggunakan GPU render Adreno TM308. Nah, kemudian untuk device-nya di sini yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Ini menggunakan RAM sekitar 1800 atau 2 MB, 2 GB maksud saya. Kemudian untuk internal store-nya 25,30 GB ya, 32 GB gitu masih. Kemudian untuk sistem, nah kadang kalau CPU Z seperti ini teman-teman, tidak keluar menunya. Jadi saya juga sudah menyiapkan aplikasi yang kedua yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting ya. Ini nggak keluar nih. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang kedua aja yang bernama Device Info HP. Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk cek spesifikasi HP. Nah, ini ya. Ini di sini baru masuk kalian sudah mengetahui mengenai umum ini tentang jenisnya yang tadi ya, Samsung J415FN, kemudian RAM-nya 2 GB, kemudian ukuran flashnya 32 GB, kemudian SoC ini untuk chipset Qualcomm Snapdragon 425, kemudian GPU-nya Adreno TM308, kemudian sistemnya di sini menggunakan 9 rilis 9 itu kayaknya Android 9 ya teman-teman. Kemudian untuk pabrikannya Samsung dan lain-lain, ini juga sangat komplit lengkap juga. Kemudian screen ini informasi tentang layar ya, rasio layar kalian di sini 18,5 banding 9. Jadi ininya loh resolusinya. Kemudian di sini ada kerapatan juga ada, refresh rate dan lain-lain. Kemudian penyimpanan, menu penyimpanan ini biasanya mengenai sistem RAM dan juga penyimpanan internal ya. Di sini ada total RAM yang free atau sudah terpakai berapa dan sisa berapa ini. Ini ya, ada 770 MB dan juga untuk internalnya 18,6 GB. Kemudian kameranya di sini mengenai kamera hardware, kemudian dan juga software, ada juga flashlight, zoom out dan lain-lain. Ini sudah lengkap banget teman-teman. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Di sini menjelaskan tentang informasi baterai ya. Baterai apa aja di sini ya. Di
Di sini mengenai tersisa berapa, di sini ada 43%, kesehatannya masih good, baterainya. Kemudian status discharging itu tidak dicas. Ketika kita cas, bentar ya, sumber tenaga ini baterai teknologi ion, kemudian voltasenya 3006. Nah, ketika kita cas ya teman-teman, sebentar tak cas dulu, maka nanti kita akan mengetahui di sini charging dan juga kecepatan pengecasannya. Nih. Nah, di sini charging, di sini ada kecepatan pengeluaran daya ya. Ini kecepatan pengeluaran daya. Ketika kita lepas, nah, di sini kecepatan pengisian adanya. Jadi seperti itu. Ini discharging jadi statusnya. Oke, lanjut menu selanjutnya yaitu suhu. Suhu ini biasanya mengenai suhu sensor dan juga suhu baterai. Di sini ada sensor dan terakhir ini baterai 32,4 derajat Celcius ya. Kalian bisa cermati sendiri di bagian ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu sensor. Di sini ada beberapa sensor yang bisa kalian gunakan, dan perlu kalian ingat kalau di sini ada warna hijau ini, artinya sensor-sensor ini tersedia di HP kalian, di HP ini. Kalau yang merah seperti ini enggak ada sensornya atau belum tersedia di HP Samsung saya ini. Dan di sini uniknya kita bisa tes satu persatu. Di sini saya sensornya yang terbaca itu ada 3 akselerometer, cahaya, dan proximity ya. Kemudian untuk magnetometer, gyroscope, dan barometer ini masih belum ada. Kemudian aplikasi, di sini ada aplikasi yang terinstall di HP saya install Tokopedia, kayak install Canva, install apa-apa terbaca di sini. Kemudian Mons ini kita skip aja ya. Kemudian WiFi ini mengenai IPv4 itu IP HP bukan IP address router ya. Router di sini tidak kelihatan. Kemudian juga link speed itu kecepatan. Link speed itu kecepatan WiFi saya di 72 Mbps. Kemudian Bluetoothnya ini dimatikan. Input ini juga tidak digunakan. Biasanya input tuh kabel jack ya, jack headset jack gitu. Kemudian untuk kodek kita skip. USB juga ini kita tidak memanfaatkan ya. Kemudian My Apps ini untuk informasi tentang device, info HP nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Di sini udah selesai nih untuk informasi tentang kalau mau upgrade device info HP ke versi Pro. Nah, oke teman-teman, untuk penjelasan mengenai cara cek spesifikasi HP seperti itu, di sini saya memanfaatkan aplikasi yang nantinya aplikasi itu berfungsi untuk membaca sistem pada HP ini gitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi HP saya membutuhkan bantuan aplikasi ya. Saya memanfaatkan aplikasi aja teman-teman. Aplikasinya bernama apa? Ini yang pertama ada CPU Z. Kalian kalau ingin
tiru atau ingin cek spesifikasi, kalian bisa memanfaatkan aplikasi CPU Z. Yang pertama, ini kita buka. Nah, ini kan mama ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini kalian udah bisa mengetahui menu chipset, yaitu menggunakan Snapdragon Qualcomm 425 1,40 GHz. Di sini menggunakan GPU render Adreno TM308. Nah, kemudian untuk device-nya di sini yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Ini menggunakan RAM sekitar 1800 atau 2 MB kan, 2 GB maksud saya. Kemudian untuk internal store-nya 25,30 GB, ya 32 GB gitu masih. Kemudian untuk sistem, nah kadang kalau CPU Z seperti ini teman-teman, tidak keluar menunya. Jadi saya juga sudah menyiapkan aplikasi yang kedua yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting ya. Ini nggak keluar nih. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang kedua aja yang bernama Device Info HP. Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk cek spesifikasi HP. Nah, ini ya. Ini di sini baru masuk kalian sudah mengetahui mengenai umum ini tentang jenisnya yang tadi ya, Samsung J415FN, kemudian RAM-nya 2 GB, kemudian ukuran flashnya 32 GB, kemudian SoC ini untuk chipset Qualcomm Snapdragon 425, kemudian GPU-nya Adreno TM308, kemudian sistemnya di sini menggunakan 9 rilis 9 itu kayaknya Android 9 ya teman-teman. Kemudian untuk pabrikannya Samsung dan lain-lain, ini juga sangat komplit lengkap juga. Dan screen ini informasi tentang layar ya, rasio layar kalian di sini 18,5 banding 9. Jadi ininya loh resolusinya. Kemudian di sini ada kerapatan juga, ada refresh rate dan lain-lain. Kemudian penyimpanan, menu penyimpanan ini biasanya mengenai sistem RAM dan juga penyimpanan internal ya. Di sini ada total RAM yang free atau sudah terpakai berapa dan sisa berapa. Ini ya, ada 770 MB dan juga untuk internalnya 18,6 GB. Kemudian kameranya di sini mengenai kamera hardware, kemudian dan juga software, ada juga flashlight, zoom out dan lain-lain. Ini sudah lengkap banget teman-teman. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Di sini menjelaskan tentang informasi baterai ya. Baterai apa aja di sini ya? Di sini mengenai tersisa berapa, di sini ada 43%, kesehatannya masih good baterainya. Kemudian
status discharging itu tidak dicas. Ketika kita cas, bentar ya, sumber tenaga ini baterai teknologi ion, kemudian voltasenya 3000. Nah, ketika kita kelas, kita cas ya teman-teman. Sebentar, tak cas dulu. Maka nanti kita akan mengetahui di sini charging dan juga kecepatan pengecasannya. Nih. Nah, di sini charging, di sini ada kecepatan pengeluaran daya ya. Ini kecepatan pengeluaran daya. Ketika kita lepas, nah di sini kecepatan pengisian adanya, jadi seperti itu. Ini discharging jadi statusnya. Oke, lanjut menu selanjutnya yaitu suhu. Suhu ini biasanya mengenai suhu sensor dan juga suhu baterai. Di sini ada sensor dan terakhir ini baterai 32,4 derajat Celcius ya. Kalian bisa cermati sendiri di bagian ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu sensor. Di sini ada beberapa sensor yang bisa kalian gunakan, dan perlu kalian ingat kalau di sini ada warna hijau ini, artinya sensor-sensor ini tersedia di HP kalian, di HP ini. Kalau yang merah seperti ini enggak ada sensornya atau belum tersedia di HP Samsung saya ini. Dan di sini uniknya kita bisa tes satu persatu. Di sini saya sensornya yang terbaca itu ada 3 akselerometer, cahaya dan proximity ya. Kemudian untuk magnetometer, gyroscope dan barometer ini masih belum ada. Kemudian aplikasi, di sini ada aplikasi yang terinstal di HP saya. Saya install Tokopedia, kayak install Canva, install apa-apa terbaca di sini. Kemudian Mons ini kita skip aja ya. Kemudian WiFi ini mengenai IPv4 itu IP HP bukan IP address router ya. Router di sini tidak kelihatan. Kemudian juga link speed itu kecepatan. Link speed itu kecepatan wifi saya di 72 Mbps. Kemudian bluetoothnya ini dimatikan. Input ini juga tidak digunakan. Biasanya input itu kabel jack ya, jack headset jack gitu. Kemudian untuk codec kita skip. USB juga ini kita tidak memanfaatkan ya. Kemudian my apps ini untuk informasi tentang device, info HP nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Di sini sudah selesai ini untuk informasi tentang kalau mau upgrade device info HP ke versi Pro. Nah, oke teman-teman, untuk penjelasan mengenai cara cek spesifikasi HP seperti itu, sini saya memanfaatkan aplikasi yang nantinya aplikasi itu berfungsi untuk membaca sistem pada HP ini gitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek
spesifikasi HP, saya membutuhkan bantuan aplikasi ya. Saya memanfaatkan aplikasi aja teman-teman. Aplikasinya bernama apa? Ini yang pertama ada CPU Z. Kalian kalau ingin tiru atau ingin cek spesifikasi, kalian bisa memanfaatkan aplikasi CPU Z yang pertama. Ini kita buka. Nah, ini kan lama ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini kalian udah bisa mengetahui menu chipset, yaitu menggunakan Snapdragon Qualcomm 425 1,40 GHz. Di sini menggunakan GPU render Adreno TM 308. Nah, kemudian untuk device-nya di sini yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Ini menggunakan RAM sekitar 1800 atau 2 MB dan 2 GB maksud saya. Kemudian untuk internal store-nya 25,30 GB ya, 32 GB gitu masih ya. Kemudian untuk sistem, nah kadang kalau CPU Z seperti ini teman-teman, tidak keluar menunya. Jadi saya juga sudah menyiapkan aplikasi yang kedua yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting ya. Ini nggak keluar nih. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang kedua aja yang bernama Device Info HP. Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk cek spesifikasi HP. Nah, ini ya. Ini di sini baru masuk kalian sudah mengetahui mengenai umum ini tentang jenisnya yang tadi ya, Samsung J415FN. Kemudian RAM-nya 2 GB, kemudian ukuran flashnya 32 GB. Kemudian SoC ini untuk chipset Qualcomm Snapdragon 425. Kemudian GPU-nya Adreno TM 308. Kemudian sistemnya di sini menggunakan 9 rilis 9 itu kayaknya Android 9 ya teman-teman. Kemudian untuk pabrikannya Samsung dan lain-lain, ini juga sangat komplit lengkap juga. Dan screen ini informasi tentang layar ya, rasio layar kalian di sini 18,5 banding 9. Jadi ininya loh resolusinya. Kemudian di sini ada kerapatan juga, ada refresh rate dan lain-lain. Kemudian penyimpanan, menu penyimpanan ini biasanya mengenai sistem RAM dan juga penyimpanan internal ya. Di sini ada total RAM yang free atau sudah terpakai berapa dan sisa berapa ini.
Ini ada 770 megabyte dan juga untuk internalnya 18,6 gigabyte. Kemudian kameranya di sini mengenai kamera hardware, kemudian dan juga software, ada juga flashlight, zoom out dan lain-lain. Ini sudah lengkap banget teman-teman. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Di sini menjelaskan tentang informasi baterai ya. Baterai apa aja di sini ya? Di sini mengenai tersisa berapa, di sini ada 43%, kesehatannya masih good baterainya. Kemudian status discharging itu tidak dicas. Ketika kita cas, bentar ya, sumber tenaga ini baterai teknologi ion, kemudian voltasenya 3000. Nah, ketika kita kelas, kita cas ya teman-teman. Sebentar, tak cas dulu, maka nanti kita akan mengetahui di sini charging dan juga kecepatan pengecasannya. Nih. Nah, di sini charging, di sini ada kecepatan pengeluaran daya ya. Ini kecepatan pengeluaran daya. Ketika kita lepas, nah di sini kecepatan pengisian adanya, jadi seperti itu. Ini discharging jadi statusnya. Oke, lanjut menu selanjutnya yaitu suhu. Suhu ini biasanya mengenai suhu sensor dan juga suhu baterai. Di sini ada sensor dan terakhir ini baterai 32,4 derajat Celcius ya. Kalian bisa cermati sendiri di bagian ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu sensor. Di sini ada beberapa sensor yang bisa kalian gunakan, dan perlu kalian ingat kalau di sini ada warna hijau ini, artinya sensor-sensor ini tersedia di HP kalian, di HP ini. Kalau yang merah seperti ini enggak ada sensornya atau belum tersedia di HP Samsung saya ini. Dan di sini uniknya kita bisa tes satu persatu. Di sini saya sensornya yang terbaca itu ada 3 akselerometer, cahaya dan proximity ya. Kemudian untuk magnetometer, giroskop dan barometer ini masih belum ada. Kemudian aplikasi, di sini ada aplikasi yang terinstal di HP saya. Saya install Tokopedia, kayak install Canva, install apa-apa terbaca di sini. Kemudian Mons ini kita skip aja ya. Kemudian WiFi ini mengenai IPv4 itu IP HP bukan IP address router ya. Router di sini tidak kelihatan. Kemudian juga link speed itu kecepatan. Link speed itu kecepatan wifi saya di 72 Mbps. Kemudian Bluetoothnya ini dimatikan.
Input ini juga tidak digunakan, biasanya input tuh kabel jack ya, jack headset jack gitu. Kemudian untuk codec kita skip, USB juga ini kita tidak memanfaatkan ya. Kemudian my apps ini untuk informasi tentang device info HP nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah selesai, di sini sudah selesai ini untuk informasi tentang kalau mau upgrade device info HP ke versi Pro. Nah oke teman-teman, untuk penjelasan mengenai cara cek spesifikasi HP seperti itu, sini saya memanfaatkan aplikasi yang nantinya aplikasi-aplikasi itu berfungsi untuk membaca sistem pada HP ini gitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi HP, saya membutuhkan bantuan aplikasi ya. Saya memanfaatkan aplikasi aja teman-teman. Aplikasinya bernama apa? Ini yang pertama ada CPU Z. Kalian kalau ingin tiru atau ingin cek spesifikasi, kalian bisa memanfaatkan aplikasi CPU Z yang pertama. Ini kita buka. Nah, ini kan lama ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini kalian udah bisa mengetahui menu chipset, yaitu menggunakan Snapdragon Qualcomm 425 1,40 GHz. Di sini menggunakan GPU render Adreno TM308. Nah, kemudian untuk device-nya di sini yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Ini menggunakan RAM sekitar 1800 atau 2 MB dan 2 GB maksud saya. Kemudian untuk internal store-nya 25,30 GB ya, 32 GB gitu masih ya. Kemudian untuk sistem, nah kadang kalau CPU Z seperti ini teman-teman, tidak keluar menunya. Jadi saya juga sudah menyiapkan aplikasi yang kedua yang tidak kalah menarik, tidak kalah
penting ya, ini nggak keluaran nih. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang kedua aja yang bernama Device Info HW. Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk cek spesifikasi HP. Nah ini ya, ini di sini baru masuk kalian sudah mengetahui mengenai umum ini tentang jenisnya yang tadi ya, Samsung J415FN, kemudian RAM-nya 2GB, kemudian ukuran flashnya 32GB, kemudian SoC ini untuk chipset Qualcomm Snapdragon 425, kemudian GPU-nya Adreno TM308, kemudian sistemnya di sini menggunakan 9 rilis 9 itu kayaknya Android 9 ya teman-teman. Kemudian untuk pabrikannya Samsung dan lain-lain, ini juga sangat komplit lengkap juga. Dan screen ini informasi tentang layar ya, rasio layar kalian di sini 18,5:9. jadi ininya loh resolusinya. Kemudian di sini ada kerapatan, juga ada refresh rate dan lain-lain. Kemudian menurut penyimpanan ini biasanya mengenai sistem RAM dan juga penyimpanan internal ya. Di sini ada total RAM yang free atau sudah terpakai berapa dan sisa berapa ini ya, ada 770 MB dan juga untuk internalnya 18,6 GB. Kemudian kameranya di sini mengenai kamera hardware, kemudian dan juga software, ada juga flashlight, zoom out dan lain-lain. Ini sudah lengkap banget teman-teman. Kemudian menu selanjutnya yaitu baterai. Di sini menjelaskan tentang informasi baterai ya. Baterai apa aja di sini ya. Di sini mengenai tersisa berapa, di sini ada 43%, kesehatannya masih good baterainya. Kemudian status discharging itu tidak dicas. Ketika kita cas, bentar ya, sumber tetangga ini baterai teknologi ion, kemudian voltasenya 3000-an. Nah ketika kita kelas,
kita cas ya teman-teman, sebentar tak cas dulu, maka nanti kita akan mengetahui di sini charging dan juga kecepatan pengecasan ya. Nih. Nah, di sini charging, di sini ada kecepatan pengeluaran daya ya. Ini kecepatan pengeluaran daya ketika kita lepas. Nah, di sini kecepatan pengisian adanya, jadi seperti itu. Ini discharging jadi statusnya. Oke, lanjut menu selanjutnya yaitu suhu. Suhu ini biasanya mengenai suhu sensor dan juga suhu baterai. Sini ada sensor dan terakhir ini baterai 32,4 derajat Celcius ya. Kalian bisa cermati sendiri di bagian ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu sensor. Di sini ada beberapa sensor yang bisa kalian gunakan, dan perlu kalian ingat kalau di sini ada warna hijau ini, artinya sensor-sensor ini tersedia di HP kalian, di HP ini. Kalau yang merah seperti ini enggak ada sensornya atau belum tersedia di HP Samsung saya ini. Dan di sini uniknya kita bisa tes satu persatu. Di sini saya sensornya yang terbaca itu ada 3 akselerometer, cahaya dan proximity ya. Kemudian untuk magnetometer, giroskop dan barometer ini masih belum ada. Kemudian aplikasi, di sini ada aplikasi yang terinstall di HP saya. Saya install Tokopedia, kayak install Canva, install apa-apa terbaca di sini. Kemudian Mons ini kita skip aja ya. Kemudian WiFi ini mengenai IPv4 itu IP HP bukan IP address router ya. Router di sini tidak kelihatan. Kemudian juga link speed itu kecepatan. Link speed itu kecepatan wifi saya di 72 Mbps. Kemudian Bluetoothnya ini dimatikan. Input ini juga tidak digunakan. Biasanya input itu kabel jack ya, jack headset jack gitu. Kemudian untuk codec kita skip. USB juga ini kita tidak memanfaatkannya. Kemudian My Apps ini untuk informasi tentang device, info HP-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Di
Sini udah selesai nih untuk informasi tentang kalau mau upgrade device info HW ke versi Pro. Nah oke teman-teman, untuk penjelasan mengenai cara cek spesifikasi HP seperti itu, sini saya memanfaatkan aplikasi yang nantinya aplikasi-aplikasi itu berfungsi untuk membaca sistem pada HP ini gitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian dulu, terima kasih.